A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ocean Flight akan memaparkan tentang Blue Economy yang berkaitan dengan SDGs. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Wada Rahma Yusuf, NPM 0825011053. Ekonomi biru atau Blue Economy merupakan konsep yang semakin dikenal sebagai strategi penting untuk pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut dan perairan global. Konsep ini tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi tradisional berbasis laut, tetapi juga aktivitas baru dan inovatif yang berlandaskan prinsip berkelanjutan. Perannya semakin krusial dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Laporan ini akan menguraikan definisi berkaitan dengan SDGs, manfaat, serta tantangan dan strategi implementasi ekonomi biru. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan, NPM saya 0825010558. Oke, kali ini saya akan bahas definisi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang manfaat sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat, yaitu 2 tahap. Fokus pada kelautan. Ekonomi biru berfokus pada seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan samudra, laut, dan wilayah pesisir. 2. Berkelanjutan ini melibatkan pemanfaatan sumber daya laut untuk kegiatan seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, dan transportasi air, tetapi dengan cara tidak merusak lingkungan. Oke, 3 pilar utama yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, lingkungan. Oke, dan yang terakhir, inovasi dan teknologi. Ekonomi biru mendorong inovasi dan teknologi untuk mendukung praktik yang lebih efisien dan berkelanjutan seperti penggunaan alat tangkap yang signifikan, pemuatan elektronik, dan teknologi untuk membersihkan sampah laut. Atas nama Ferdiansyah Ramadan Pratama dengan NPM 0825011085 ingin membahas tentang keterkaitan dengan SDGs. Ekonomi biru memiliki kontribusi signifikan terhadap berbagai SDGs, terutama SDG 14. SDG 14 yaitu pengelolaan berkelanjutan ekosistem laut. SDG 1 dan 8 peningkatan mata pencarian dan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir. SDG 2 penguatan ketahanan pangan melalui pengelolaan perikanan dan aquaculture. SDG 7 dan 13 pengembangan energi terbarukan laut dan mitigasi perubahan iklim. SDG 12 dan 17 konsumsi dan produksi berkelanjutan serta penguatan kemitraan global. Manfaat utama Blue Economy sendiri yaitu di bidang ekonomi, yaitu mendorong menciptakan lapangan kerja, mengembangkan sektor baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi negara pesisir. Di bidang lingkungan, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan pengurangan polusi laut. Di bidang sosial sendiri, meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan masyarakat pesisir, dan kesejahteraan manusia. Tantangan utama pada Blue Economy sendiri yaitu kerusakan ekosistem laut akibat polusi, overfishing, dan perubahan iklim. Kelemahan tata kelola, minimnya data ilmiah yang akurat, konflik antar kepentingan ekonomi dan konservasi, keterbatasan pendapatan untuk transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Yambati Ivan Syahria, NPM 08250141 akan memaparkan materi tentang strategi dan solusi serta kesimpulan mengenai ekonomi blue. Strategi dan solusi yaitu ada 5. Yang pertama, menguatkan kebijakan dan tata kelola maritim secara terpadu. Yang kedua, inovasi teknologi dan peningkatan riset kelautan.
Yang ketiga, arah investasi menuju sektor-sektor berkelanjutan termasuk obligasi biru. Keempat, edukasi peningkatan kapasitas dan partisipasi pemangku kepentingan. Kelima, kolaborasi internasional dalam pengelolaan laut dan mitigasi risiko global. Kesimpulan, ekonomi biru menawarkan kerangka strategi untuk mengoptimalkan potensi laut secara berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan kompleks, keberhasilan implementasinya sangat berguna pada tata kelola yang kuat, inovasi, investasi, serta kerjasama multi-level. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi biru dapat menjadi pilar penting dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ketahanan masa depan. Itulah hasil pemaparan dari kelompok Ocean 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan Taufik wal hidayah. Summassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Summassalatu wassalamu ala asrofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.